Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anggiansyah Yusuf Mustafirin di game Rise of Kingdoms. Nah, kali ini teman-teman agendanya adalah membahas tentang update terbaru yang kemarin baru saja dikeluarkan oleh Lilith, yaitu update versi 1.0.39. Nah, beberapa di antaranya adalah adanya Lost Kingdom baru, Heroic Anthem ya. Nah, season ini agaknya menjadi sebuah terobosan dari Lilith ya, yang menawarkan beberapa fitur baru. Di antaranya adalah Camp Division ya, dimana ya ini sebenarnya normal sih, beberapa kingdom bisa bersatu ya, dan melawan enemy ya, melawan musuh bersama. Kemudian yang kedua, ini yang unik teman-teman, dimana beberapa aliansi bisa membuat satu koalisi. Ini semacam partai ya. Jadi kalau misalnya nih partai merah, partai biru bisa menjadi satu, menjadi merah biru seperti itu. Jadi hampir sama sistemnya. Jadi nanti benar-benar antara aliansi kecil dan aliansi besar itu bisa terlibat semuanya di Lost Kingdom atau di KVK. Ini sebenarnya menguntungkan sekali, terutama bagi aliansi-aliansi kecil ya, yang biasanya merasa untuk ya ditinggalkan di belakang seperti itu oleh aliansi-aliansi besar di suatu kingdom. Ini benar-benar bagus terobosannya. Kemudian yang ketiga ada skill sinergis. Ini sebenarnya masih belum ada pandangan ya teman-teman. Tapi jika dilihat dari penjelasannya, troops can equip extra commander skill for a new level of skill synergy potential. Ini kemungkinan ada skill ekstra ya yang ditawarkan, tapi belum tahu seperti apa gambarannya, yang dimana nanti bisa digabungkan atau digabungkan keterampilan yang tepat dan hasilnya akan membuat Anda takjub ya. Jadi ada tingkat potensi sinergi keterampilan yang baru, dan mungkin kita bisa lihat nanti di KVK yang baru ini ya untuk kingdom-kingdom lama. Kemudian yang keempat ada Returning Heroic Souls, dimana ya sebagian unit yang terbunuh atau mati di dalam pertempuran di season ini ya, khusus Heroic Anthem, itu bisa hidup kembali. Nah, mungkin tujuan Lilith untuk mengembangkan fitur yang ini adalah terjadinya ketidakseimbangan ya, yang selama ini memang menguntungkan pemain-pemain pay to win yang memiliki duit banyak, kemudian punya resource yang banyak untuk menghealing atau mungkin mentrain troops lagi, sementara untuk para pemain yang F2P benar-benar sangat berusaha keras ya untuk mentrain troops dan segala macam. Jadi ini juga akan membuat pertarungan itu akan lebih seru dan lebih lama tentunya guys. Itu pasti ya, karena kalau selama ini troops kita habis di tengah pertandingan itu pasti langsung akan mundur. Nah, jikalau troops-nya nggak habis-habis dan bisa hidup lagi ya, terutama yang mati ya, untuk reinforce flag, reinforce bangunan ya, reinforce fortress, itu pasti kan mati nih kalau diserang. Nah, jikalau memang fitur ini bisa beneran ya, maksudnya sudah bisa dinikmati oleh para pemain-pemain, nantinya pasti para pemain ini bakalan lebih niat ya, atau lebih aktif untuk war segala macam. Nah, ini pasti akan ditunggu teman-teman. Jadi ini bakalan sangat seru ya untuk KVK yang season Heroic Anthem ini. Kemudian update selanjutnya ada Protect the Supplies ya, event yang sama seperti Silk Road, tapi ini yang individu. Jadi tingkat kesulitannya juga dinaikkan oleh Lilith, yang mungkin terlalu mudah yang kemarin itu. Selanjutnya ada beberapa pengoptimalan ya dalam sistem dan perbaikan, yaitu salah satunya ini nih, skill aliansi Nature Gift, dimana yang sebelumnya aliansi-aliansi pasti akan menggunakan skill ini ketika memasuki Kingsland ya, untuk menutup daerah lawan atau untuk memenuhi Kingsland dengan skill Nature Gift ini. Nah, sekarang ini sudah nggak bisa lagi digunakan di Lost Kingdom. Kemudian di versi Lost Kingdom yang Light and Darkness ya, KVK Season 3, 4 ya, sekarang ini nggak bisa menggunakan atau mengirimkan dua troops yang berbeda ya ke dalam dua Ancient Ruins. Jadi saat ini sudah nggak bisa lagi. Jadi setiap pemain hanya bisa mengirimkan satu troop aja ke satu Ancient Ruins. Nah, ini benar-benar sebenarnya kalau di versi-versi sebelumnya kan satu pemain itu bisa mengirimkan dua marsis ya, dua troops ya, ke dua Ancient Ruins yang berbeda. Sekarang ini udah nggak bisa lagi. Kalau menurut saya sih ini sebenarnya mungkin ada sebuah semacam penyeimbangan yang dilakukan oleh si Lilith ya, karena melihat
jumlah pemain dari suatu kingdom juga. Kalau misalnya bisa mengirimkan lebih dari satu trup ya untuk memasuki Ancient Ruin yang berbeda, itu benar sangat menguntungkan. Nah, mungkin ini adalah upaya untuk lagi-lagi penyeimbangan teman-teman, seperti itu. Tapi entahlah ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin teman-teman bisa kasih pendapatnya. Kalau menurut teman-teman seperti apa sih, gimana sih pengennya lihat ini itu ya. Dia next untuk ini nih, setelah stage 1 dari Past Glory ya, Kingdom buff yang diterima yang tadinya adalah 15% attack, defense, dan health ya, sekarang ini berubah menjadi hanya 50% attack. Jadi setelah stage 1 Past Glory ya, benar-benar full attack semuanya. Dan ini bakalan lebih seru sih teman-teman, karena bakalan saling serang ya. Attacknya tambahnya juga 50%, nggak tanggung-tanggung. Apalagi kalau misalnya dapat buff dari PKVK 53% ditambah juga buff-buff lain ya, seperti buff yang ada di reserve ya, item seperti itu. Bakalan lebih seru sih ini untuk attacknya ya. Kemudian untuk selanjutnya ada lagi nih, ini nih fungsi Alliance Reclaim ya, dimana teman-teman bisa menukarkan beberapa ini nih. Nah, kalian bisa lihat di aliansi ya, shop aliansi, Alliance Shop ya. Ini bisa di reclaim untuk beberapa item yang menurut teman-teman itu nggak berguna-guna banget. Nah, ini contohnya nih misalnya ya. Yuk, ini saya tulis gini lah. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan kredit ya sebagai gantinya. Ini menurut saya cukup bagus ya, dan memang sih dibutuhkan buat para pemain karena mendapatkan aliansi kredit itu sulit sekali ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar terobosan yang bagus dari Lilith. Kemudian ini nih, aliansi credit cost. Jadi untuk beberapa kesulitan tertentu itu dikurangi untuk event Silk Road. Kemudian di selanjutnya ada Cerolic Crisis ya, dimana ada New General. Mungkin ini menggantikan Keira ya, nggak tahu juga. Cerolic Crisis yang baru juga belum keluar. Kemudian ada tampilan baru nih buat Peerless Scholar ya. Coba saya belum lihat sih. Ini nih, ya, ada tampilan baru seperti ini ya, lebih enak dilihat daripada sebelumnya. Kemudian ada lagi nih, ini we added a high town newspaper. Jadi buat teman-teman yang introvert dan nggak mau beritanya dipublish di newspaper kingdom ya, teman-teman bisa ini nih. Coba teman-teman lihat di setting, general setting, dan paling bawah sendiri, hide on newspaper open to currency ya, that your kingdom newspaper will not report your personal exploits. Jadi nggak bakal dipublish, nggak bakal ya. Jadi ini benar-benar buat private ya, kalian private seperti itu, nggak bakal digosipin gitu guys. Oke, untuk ini nih, Ian Ballad ya, ini belum tahu seperti apa. We added an unoccupied territory marking. Ini sama sebenarnya kayak itu sih, sama seperti ya, menandai di teritori yang nggak diokupai ya, tidak dikuasai, sama seperti yang ada di kingdom sepertinya ya. Kemudian the big force function ya, ini bisa kalian cek ya di material ini ya, blacksmith. Sekarang ini bisa langsung ini nih, combine di sini. Tadinya kan nggak bisa tuh, tadinya nggak bisa teman-teman. Sekarang bisa langsung di combine seperti ini ya, bisa dipilih mana yang mau di combine, monggo seperti itu. Intinya kalau ada update terbaru itu ya tujuannya untuk memudahkan seperti itu ya teman-teman ya. Ya, intinya dari update itu ya memudahkan ya. Dari Lilith ini pengen untuk memudahkan para playernya menikmati fitur-fitur yang ada. Dan ini juga terjadi sih di ini nih, poin nomor 11 dan 12 ya. Menambahkan ya optimized display dari chest ya, itu biasa. Menambahkan ini nih teman-teman. Ini kalau kata orang-orang, coba ya, mana nih? Kalau kalian lihat ada ini nih ya. Ini kayak kalau diklik bisa langsung ke customer service. Tapi menurut saya ini cukup mengganggu teman-teman, karena bisa aja salah klik ya, membuat kemarin juga kalau guyonannya teman-teman ya,
teman-teman saya, itu tuyul siapa itu jagain wall ya. Ya menurut saya itu cukup ganggu sih kalau buat saya, nggak tahu kalau buat teman-teman seperti apa ya. Cukup mengganggu itu teman-teman, tuyul siapa ada di wallnya kita ya. Kemudian ini nih, oke, we have removed. Oke, ini biasa ya, message function. Oh ini we optimize the margin troops emoji and quick chat sentence. Jadi kalau teman-teman sekarang coba kirim ya, kirim Mars, bebas aja lah, yuk. Nah ketika teman-teman klik ini bisa, ini ada fitur baru ya, quick sentence ya, ini stikernya atau mungkin teks ya. Wow, ini banyak banget, dan ini daripada kita milih yang 6 aja ya, nggak bisa mewakili apa yang pengen kita sampaikan ke teman-teman kita, yaitu cukup membantu sih update yang seperti ini. Jadi bisa menyediakan semua stiker, semua word yang teks yang ya pengen kita kirim. Kemudian di expedition mode we added an opponent troops choice function. Oke teman-teman, ini ada beberapa teman-teman yang bingung ya. Kalau ini juga saya sebenarnya tadinya bingung apakah ini benar atau enggak ya. Tapi kalau dilihat ini kemungkinan benar sih. Coba kita start ya. Ini. Nah, ini tadinya emang bisa diklik ini ya teman-teman ya. Ini ya. Tadinya kayaknya nggak bisa deh. Sekarang ini bisa diklik teman-teman. Nah ini nih, mungkin ini ya yang ada di sebelah kiri, karena kalau dilihat di menu luar ya, ini bisa diklik nih ya, clickable sekarang. Kalau di menu luar tadi kan tulisannya kan di sebelah kiri tuh, nggak ada bro ya kan, nggak ada ya bro ya, nggak ada ini ya, mungkin itu sih kalau menurut saya yang bisa di clickable ya. Jadi kalau infonya kan, ntar infonya adalah ya, we added the open troops choice function to the expedition system ya. Governors can tap the enemy portrait list on the left side of the screen to choose your enemy's troops. Nah, jadi mungkin itu sih. Jadi teman-teman harus masuk dulu ya ke menunya, melawan dulu, baru bisa diklik tuh yang sebelah kiri gitu. Nah, kemudian nomor 16 ada ya skillnya Guan Yu ya, di rework, expertise-nya di rework. Kemudian penambahan attack range dari William, dan yang terakhir adalah update-nya adalah untuk apa namanya, memperkuat keamanan dari itu ya, akunnya teman-teman semua. Jadi yang menggunakan emulator harus login dulu di mobile device-nya. Oke, mungkin itu sih teman-teman ya untuk update yang kemarin apa namanya dilakukan oleh Lilith. Sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya, tergantung teman-teman sih merasakannya seperti apa. Karena kan kalau sebuah fitur itu ya yang merasakan ya teman-teman sendiri gitu loh. Kalau menurut saya ya tadi ya ada beberapa poin plus, mungkin kembali bisa hidup kembali ya setelah untuk troops yang mati di KVK yang season Heroic Anthem ini. Kemudian ada kemudahan-kemudahan lain seperti chat ya, chat untuk stiker dan emoji ya, ngirim ini menurut saya ada terobosan yang ingin ditampilkan oleh Lilith daripada versi-versi sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin komentar ya dan tertarik, atau mungkin ada saran, ada masukan, ada beberapa info tambahan, bisa chat di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik subscribe ya, like, dan terus dukung channel ini untuk berkembang agar supaya kita juga semangat untuk membuat konten-konten terbaru terkait dengan Rise of Kingdoms di next episode. Dan oke teman-teman, saya pamit dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu dahulukan persahabatan daripada permusuhan di sebuah game. Untuk itu terima kasih, bye bye.